Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi binti Uswatun Solika dengan NIM 37 akan menampilkan hasil kerja saya. Langsung saja kita memasuki tentang open source dan closed source. Di sini saya menampilkan perbandingan dari open source dan closed source sendiri. Di sini open source sendiri merupakan perangkat lunak atau software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, maupun dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, di sini saya akan menjabarkan tentang kelebihan dan kekurangan dari open source ini sendiri. Untuk kelebihan dari open source sendiri yaitu dukungan dari pengembang itu lebih besar, terus bebas untuk mengubah dan memodifikasinya, lebih aman, serta keamanan sistem lebih terjamin dan lisensi yang gratis. Untuk kerugian atau kelemahannya tersendiri yaitu user interface yang lebih rumit bagi pengguna yang awam, dan biasanya open source ini digunakan secara sharing. Di sini saya memiliki 3 contoh untuk open source sendiri, yaitu ada BlackBerry, Windows, dan Android. Selain contoh-contoh di sini juga ada contoh-contoh lainnya yang bisa dicari sendiri. Lalu selanjutnya ada closed source. Closed source merupakan sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum, sehingga pemilik kode closed source bisa membagikan source code-nya melalui lisensi secara gratis maupun berbayar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk keuntungan dan kerugian dari closed source sendiri. Untuk keuntungan dari closed source sendiri yaitu lebih stabil, yaitu kestabilannya itu lebih terjamin, lalu support atau dukungan langsung dari pemilik program, dan lebih mudah untuk digunakan. Untuk kerugiannya sendiri yaitu adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana untuk karena biasanya hampir sebagian besar closed source itu berbayar. Lalu pengembangannya yang terbatas dan diperlukan antivirus. Dan di sini contoh dari closed source sendiri ada Microsoft Windows dan Adobe Photoshop. Next, selanjutnya ada file command. Di sini file command yang saya berikan yaitu ada 3, membuat folder baru, menamai folder, dan menyalin satu folder menjadi folder yang lain. Untuk yang pertama yaitu membuat folder baru, itu jika kita ingin membuat suatu folder baru dapat digunakan perintah mkdir. Jadi misalkan saya ingin membuat folder baru dengan nama test folder, di situ tinggal perintahkan saja mkdir test folder itu merupakan nama folder barunya. Jadi nanti akan langsung keluar yang berwarna biru yaitu test folder seperti itu. Selanjutnya ada menamai folder. Bila kita itu ingin mengubah atau menamai ulang suatu folder bisa menjalankan perintah melalui mf. Jadi misalkan saya ingin mengubah folder dari test folder menjadi test 123, itu tinggal diperintahkan saja mv test folder test 123. Nanti yang muncul di situ berwarna biru yaitu folder terbaru yaitu test 123 seperti itu. Selanjutnya untuk menyalin satu folder menjadi folder yang lain. Untuk melakukan penyalinan suatu folder, perintah yang digunakan adalah cp dengan opsi rekursif -r. Jadi, misalkan di sini saya ingin menyalin folder test123 menjadi xxx. Jadi di sini tinggal kita memerintahkan cp -r test123 xxx. Nanti yang muncul berwarna biru akan bertuliskan test123 xxx yang artinya menyalin
folder 123 menjadi folder XXX seperti itu. Selanjutnya di sini ada install aplikasi. Di sini aplikasi yang kita install adalah Linux. Sebelumnya, Linux merupakan perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. OS Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Dengan Linux, maka pengguna dapat memperoleh software yang lengkap dan source code-nya. Di sini, sebelum lebih lanjut, kita akan bahas tentang kekurangan dan kelebihan Linux. Yang pertama tentang kekurangan Linux adalah masih ada pengguna atau user yang belum terbiasa menggunakan OS Linux. Mengapa? Karena kebanyakan user atau pengguna itu menggunakan OS Windows sebelumnya. Jadi, ketika menggunakan OS Linux itu belum terbiasa seperti itu. Yang kedua yaitu instalasi software belum semudah instalasi pada OS Windows. Dan yang ketiga, bagi yang masih belum terbiasa menggunakan Linux, diharuskan pelajarinya. Kenapa? Karena pada poin pertama, pada saat ini masih ada pengguna atau user yang belum menggunakan OS Linux. Jadi, mereka masih menggunakan OS Windows. Jadi, ketika mereka berpindah ke OS Linux, mereka akan merasa kesulitan dan diharuskan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Lalu untuk kelebihan Linux, yang pertama, OS Linux ini sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan sehingga tidak memerlukan lisensi khusus. Yang kedua, sudah banyak software yang dapat digunakan pada OS Windows sudah dapat digunakan pada Linux. Jadi ada beberapa software yang biasanya digunakan di OS Windows ini sudah dapat digunakan di OS Linux seperti itu. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang contoh dari Linux sendiri. Contoh dari Linux itu yang pertama ada Linux Red Hat. Linux Red Hat merupakan Linux yang memiliki tampilan grafis dimulai saat melakukan instalasi sehingga tergolong cukup mudah untuk digunakan. Yang kedua yaitu Linux Debian, sistem operasi Linux yang sangat cocok untuk komputer server. Yang ketiga itu ada Linux Ubuntu yang distribusinya berbasis pada Debian namun dapat digunakan pada komputer server dan personal. Jadi sebenarnya ini berbasis pada Debian, tapi Debian itu biasanya untuk komputer server saja, namun pada Linux Ubuntu ini dapat digunakan pada komputer server dan personal. Lalu yang keempat ada Linux Mint yang berbasis pada Debian dan Ubuntu. Linux Mint merupakan perkembangan dari Linux Debian sehingga dapat mengoperasikan aplikasi yang dapat digunakan pada Ubuntu. Selanjutnya ada Linux Fedora. Linux Fedora yaitu distro Linux yang berbasis RPM dan YAM yang dikembangkan oleh Fedora Project dan disponsori oleh Red Hat. Yang terakhir ada Linux SE, distro Linux yang merupakan open source. Keunggulan dari Linux tersebut adalah kelengkapan pustaka dan berlimpahnya aplikasi support yang bagus serta mudah melakukan deteksi hardware. Lalu selanjutnya di sini untuk soal nomor 2 dengan poin ketiga yaitu bagaimana cara kita membuka halaman yang dapat di-share ke halaman yang lainnya. Seperti itu. Jadi di sini kita misalkan membuka Chrome, lalu di sini kita membuka misalkan kita membuka kita ketikkan Linux Ubuntu seperti ini.
Nah, dia akan keluar seperti ini hasilnya. Lalu kita coba tuh ke bawah. Kita tab buka di tab baru ini. Seperti ini. Lalu itu dapat dilihat di sini. Jadi kita memiliki langsung terbuka seperti ini. Jadi kita berawalan dari tab yang sama lalu dibuka ke tab yang berbeda seperti itu. Selanjutnya yaitu which operating system should you choose for your next PC and why? Jadi sistem operasi yang akan saya gunakan untuk PC saya selanjutnya adalah open source. Kenapa? Karena saya merasa software di open source ini sudah disediakan dan lebih mudah serta lebih praktis serta lebih hemat dalam penggunaannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.